secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 9 Juni. Butuh 1 sendok ekstra garam Kristus? Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sedikit garam sangat penting dalam makanan kita. Saya menyadari hal itu ketika saya dalam diet buah selama beberapa hari dan mulai mengalami kram kaki. Teman baik saya, Bernal Baldwin, tersenyum dan berkata, "Cobalah sedikit garam." Itu berhasil. Seluruh sistem elektrolit tubuh kita bergantung pada campuran garam yang tepat. Namun, di negara-negara maju, masalahnya jarang sekali terletak pada kekurangan garam. Garam menyebabkan penyimpanan cairan yang meningkatkan tekanan darah, dan itu bisa menjadi pembunuh. Sepertiga penduduk menderita tekanan darah tinggi, dan tidak mengherankan karena kita mengonsumsi garam 20 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Makanan alami rendah natrium atau garam dan tinggi kalium yang membantu mengontrol tekanan darah. Namun, makanan olahan membuat asupan garam tidak lagi diperlukan. 3 sendok teh saus tomat mengandung 1000 mg garam. Acar dill 3000 mg garam. 1 sendok teh mengandung 5000 mg garam murni. Makanan olahan yang kita anggap sebagai makanan manis syarat dengan garam. 1 cangkir puding coklat Jell-O mengandung 1200 mg dan sepotong kue dapat dengan mudah melebihi 1000 mg. Hampir semua sayuran dan sup kalengan komersial adalah tambang garam. Jika Anda beresiko terkena tekanan darah tinggi, Anda bisa hidup 15 tahun lebih lama jika Anda berhenti mengasinkan makanan Anda. Dan ketika Anda melakukannya, kejutan, selera Anda terbangun dan Anda akan mulai menikmati rasa alami makanan dan rasa herbal yang eksotis. Beberapa orang lebih sensitif terhadap efek berbahaya dari garam dibandingkan orang lain. Namun, kita semua dapat memperoleh manfaat dengan menghindari tambang garam. Dalam kitab suci, garam merupakan bagian penting dari setiap korban persembahan perjanjian lama, menandakan bahwa hanya kebenaran Kristus yang dapat membuat persembahan kita diterima oleh Tuhan. Lihat Imamat 2 ayat 13. Dalam perjanjian baru, Kristus menantang kita. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Di Palestina, garam digunakan untuk memberi rasa dan untuk mengawetkan. Itu dikumpulkan dari rawa-rawa di sepanjang pantai atau dari danau-danau daratan. Jika dibiarkan di atas tanah atau terkena hujan atau sinar matahari, garam yang larut itu akan tersapu pergi, hanya menyisakan kotoran yang hambar. Dengan kata lain, rasanya hilang. Sebagai umat Kristen, kita tidak akan berbuat banyak kebaikan kepada orang lain jika kita tidak bergaul dengan mereka sehingga membiarkan rasa kita atau kebenaran Kristus terhapus, atau ketika kita kehilangan karakteristik yang menjadikan kita Kristen. Seperti yang Kristus katakan dalam Markus 9 ayat 50. Untuk dapat rukun satu sama lain, kita membutuhkan garamnya. Doa kita hari ini, Tuhan, saat ini kami memerlukan garam Kristus, agar kami dapat hidup rukun satu sama lain. Amin.